Sampai kan? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. oke, kembali lagi bersama kami dari kelompok 4 yang beranggotakan yaitu Fauzan Fajri, saya sendiri, Nora Wulandari, dan Suci Wahyuni. Sebelumnya terima kasih kepada dosen pengampu yaitu Bu Anelis dan terima kasih kepada kawan-kawan sebelumnya yang berpartisipasi. Mungkin untuk materi yang pertama akan langsung saja dijelaskan oleh Saudari Nora Wulandari. Kepada saudari dipersilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan hasil diskusi kami, yaitu tentang sifat kelengkapan bilangan real. Yang pertama yaitu tentang pembuktian teorema 2.1.3 tentang sifat kelengkapan bilangan real. Adapun teorema 2.1.3 ini berisi tentang sifat kelengkapan dari bilangan real yang bunyinya adalah yang A, jika A tidak sama dengan nol dan A, B adalah anggota dari bilangan real sedemikian sehingga A kali B sama dengan 1, maka B sama dengan 1/A. Kemudian teorema 2.1.3 yang B bunyinya adalah jika A kali B sama dengan nol, maka A sama dengan nol atau B sama dengan nol. Next. Baik, kita akan membuktikan teorema yang pertama. Jika diketahui A kali B sama dengan 1, maka akan dibuktikan B sama dengan 1/A atau A sama dengan 1/B. Maka ini dapat kita buat terlebih dahulu B sama dengan 1 kali B. Nah, di sini terdapat satu sifat yaitu sifat identitas perkalian. Kemudian, 1 ini dapat kita jabarkan menjadi 1/A kali A di dalam kurung kali B. Yang mana sifat yang terdapat di sini adalah sifat inverse perkalian. Kemudian ini dapat kita sederhanakan lagi menjadi 1/A kali kita keluarkan A kali B. Yang mana A kali B ini sama dengan 1. Di sini terdapat sifat asosiatif perkalian. Kemudian sama dengan 1/A kali 1. Yang mana 1 ini adalah A kali B. Yaitu yang diketahui pada yang pertama tadi. Maka hasil yang didapatkan adalah B sama dengan 1/A. Maka terbuktilah B sama dengan 1/A. Lanjut. Nah, kemudian kita akan membuktikan eh, A sama dengan 1 kali A. Di sini terdapat sifat identitas perkalian, yang mana 1 itu dapat kita jabarkan menjadi 1/B kali B dalam kurung kali A. Di sini adalah sifat inverse perkalian. Kemudian sama halnya dengan yang tadi, kita keluarkan 1/B-nya, kemudian B kali A, yaitu sifat asosiatif perkalian, sama dengan 1/B kali 1. Maka didapatkan hasil 1/B. Maka di sini juga terbukti A sama dengan 1/B. Next. Kita lanjut ke teorema 2.1.3 yang bagian B. Di sini diketahui A kali B sama dengan 0. Yang akan kita buktikan adalah A sama dengan 0 atau B sama dengan 0. Maka kita buktikan satu persatu.
1/B kali 0 sama dengan 0. Nah, ini adalah teorema 2.12 C. Kemudian kita jabarkan 1/B kali 0 itu adalah A kali B sama dengan 0. Kemudian kita jabarkan lagi 1/B-nya, 1/B kali B dalam kurung kali A sama dengan 0. Nah, ini adalah sifat inverse perkalian. Kemudian, 1/B kali B itu adalah 1, sehingga bisa kita dapatkan A kali 1 sama dengan 0. Ini adalah sifat identitas perkalian. Sehingga hasilnya kita dapatkan A sama dengan 0. Maka terbuktilah A sama dengan 0. Begitu juga yang selanjutnya kita akan membuktikan B sama dengan 0. Yang pertama kita buat adalah 1/A kali 0 sama dengan 0. Ini adalah teorema 2.12 C. Nah, kita jabarkan lagi 1/A, 0 itu adalah B kali A sama dengan 0. Kemudian kita jabarkan lagi 1/A kali A kali B sama dengan 0. Ini adalah sifat inverse perkalian. Nah, 1/A kali A itu sama dengan 1, sehingga dapat kita tulis B kali 1 sama dengan 0. Yang ini merupakan sifat identitas perkalian. Sehingga terbuktilah B sama dengan 0. Next. Oke. Nah, untuk selanjutnya kita kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada Saudari Nora Wulandari yang telah menyampaikan atau memaparkan materi. Mungkin selanjutnya materi tentang contoh dari teorema akan disampaikan oleh Saudari Suci. Kepada Saudari dipersilakan. Oh, baiklah, sebelumnya terima kasih kesempatan sudah diberikan oleh moderator. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan ke contoh dari teorema 2.1. Berikut merupakan contoh dari teorema 2.1.3. Dapat diperhatikan penerapan teorema 2.1.3 ini pada soal berikut. Di bagian A, jika A elemen bilangan real memenuhi A dikali A sama dengan, buktikan bahwa A sama dengan 0 atau A sama dengan 1. Jadi langsung saja masuk ke langkah penyelesaiannya. Dari soal di atas diketahui bahwa A dikali A sama dengan A. Di sini akan dibuktikan A sama dengan 0 atau A sama dengan 1. Jadi untuk A dikali A lalu dikurang A sama dengan 0. Ini merupakan fungsi inverse penjumlahan dan definisinya pengurangan. Selanjutnya untuk A dikali A. Selanjutnya A dikali kurung, buka kurung A dikurang 1 tutup kurung sama dengan 0. Ini merupakan sifat dari distributif. Nah, jadi diperolehlah di sini sama dengan A sama dengan 0 atau A dikurang 1 sama dengan 0. Ini merupakan penerapan dari teorema 2.1.3 dan diperolehlah A sama dengan 1 adalah dari inverse penjumlahannya. Next. Di slide berikut contoh dari teorema. Baiklah, bagian B, langsung masuk bagian B. Misalkan X dan Y adalah bilangan real, di mana X dikali Y sama dengan 1 dan X sama dengan 1/3.
tunjukkan bahwa Y sama dengan 3. Dengan menggunakan teorema 2.1.3 ini. Langsung saja masuk ke penyelesaiannya. Di soal di atas diketahui bahwa X dikali Y sama dengan 1. Dan X sama dengan 1/3. Nah, di sini karena X tidak sama dengan 0, maka X sama dengan 1/3. Selanjutnya dimisalkan kita ganti variabel sesuai dengan teorema X sama dengan A dan Y diganti sama dengan B, maka A sama dengan 1/3 dan A dikali B sama dengan 1. Nah, ini menurut teorema 2.1.3. Maka diperoleh B sama dengan 1 per A sama dengan 1/3. Hasilnya itu sama dengan 3. Sehingga diperolehlah Y sama dengan 3 ini benar. Verifikasinya yaitu X dikali Y sama dengan kurung 1/3 dikali 3 sama dengan 1. Pernyataan ini benar. Next. Mungkin demikianlah penyampaian materi dari penerapan teorema tadi. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih pada Saudari Suci. Untuk materi selanjutnya terkait penerapan dalam kehidupan sehari-hari itu akan saya jelaskan sendiri. Di mana untuk penerapannya itu dalam konteks kehidupan sehari-hari, bilangan real itu memiliki banyak aplikasi. Misalnya kalau dalam sistem pengukuran, misalnya panjang atau berat, yang sering kita menggunakan bilangan real untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Untuk di bagian keuangan tersendiri, kita seperti menghitung bunga atau investasi yang dapat digunakan untuk mempresentasikan nilai uang tersebut. Di dalam ilmu pengetahuan pun juga ada di mana bilangan real ini digunakan untuk disiplin ilmu, misalnya di mata materi fisika dan statistik untuk menggambarkan fenomena alam. Nah, untuk penerapan pertama terkait dengan teorema 2.1.3 yang A, di mana berbunyi jika A tidak sama dengan 0 dan A dan B itu bila adalah R semisalkan sehingga A kali B itu sama dengan 1 dan B itu sama dengan setengah. Misalnya kita kaitkan di bidang ekonomi. Kita misalkan harga satu apel itu adalah 40.000. Ah, kita kita buat itu A. Jika kita ingin membeli apel dengan senilai satu satuan, berapa kilo apel yang bisa kita beli? Kita bisa menggunakan teorema ini di mana A itu kita ibaratkan harga apel itu 45.000 harga per kilonya. Jadi untuk B-nya itu berapa jumlah kilo yang harus kita cari. Misal tadi kan karena nilai rupiah yang diinginkan itu 1, maka A kali B itu sama dengan 1. Maka B itu sama dengan 1/2. 1/A. Di mana 1/A itu kan tadi harga per kilo. Di mana harga yang 45.000, 1/45.000. Jadi nilai untuk mendapatkan nilai satu satuan itu terdapat hasilnya itu 0,00000222 kilogram apel. Bisa kita ibaratkan 2 kali 2 kali 10⁻⁵ kilogram apel. Ini menunjukkan adanya hubungan invers antara harga dan kuantitas. Untuk selanjutnya, contoh untuk teorema 2.1.3 yang bagian B, di mana yang berbunyi jika A kali B sama dengan 0, maka A itu sama dengan 0 dan B itu juga sama dengan 0. Kita misalkan
sebuah kita harus menghitung luas sebuah persegi panjang. Di mana untuk luas persegi panjang itu dengan rumus panjang kali lebar. Untuk panjangnya itu kita misalkan A dan lebarnya itu kita misalkan B. Jika luasnya itu 0, jadi berdasarkan teorema ini, karena luasnya itu 0, maka panjangnya juga 0 meter atau lebarnya juga 0 meter. Ini ini juga masuk akal karena persegi panjang tidak akan memiliki luas jika salah satu sisinya adalah 0. Contoh selanjutnya di bidang bisnis, di mana contohnya itu seorang pedagang menjual kue dengan harga 5.000 per potong. Untuk mendapatkan penghasilan Rp1, berapa potong yang harus dijual? Nah, berdasarkan teorema yang pertama tadi, menggunakan teorema 2.1.3 bagian A, jadi nilainya itu sama dengan B sama dengan 1/A, di mana A-nya itu sendiri kan harga kue per potong itu ialah 5.000. Jadi didapatkan hasilnya itu 0,0002 potong atau 2 kali 10 pangkat min 3 min 4 potong. Nah, jika tidak ada penghasilan Rp0, kita bisa menggunakan teorema 2.1.3 yang bagian B. Dengan tidak ada kue yang terjual, dengan A-nya itu sama dengan 0, atau harga kuenya itu juga Rp0 dibarkan dengan B. Nah, selanjutnya itu contoh dalam kecepatan dan waktu. Nah, untuk contohnya itu, untuk menempuh jarak 1 km dengan kecepatan kita itu 2 km per jam. Maka waktu yang diperlukan itu berapa? Nah, kita buat berdasarkan teorema 2.1.3 yang bagian A, di mana B itu sama dengan A, A kali B sama dengan 1. Jadi yang kita waktu ini perlukan itu B sama dengan 1/A, di mana A-nya itu sama dengan 2 kilo. Dapatkan hasilnya itu setengah. Jika teorema selanjutnya digunakan dengan jarak tempuh 0 km, maka kecepatannya itu sendiri ialah 0 km dan waktu tempuhnya juga 0 jam. Di mana untuk kecepatan ini kita baratkan A sama dengan 0 dan waktu tempuh itu B sama dengan 0. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.